Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalas? Sudah dimulai? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أولا segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul pada sore hari ini untuk bermajlis ilmu, untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempelajari ayat-ayatnya, ayat-ayat Qur'aniyah dan hadis-hadis nabawiyah yang mana keduanya merupakan sumber hukum yang pokok dalam agama Islam. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Para pendengar radio sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang hadir di majelis kali ini secara off air maupun yang mendengarkan secara on air, semoga kita semua bisa mengambil faidah dari majelis kali ini, yang mana tidaklah manfaat itu bisa kita rasakan kecuali dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita banyak faidah, banyak manfaat dari warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa ilmu syariat, tentang syariatnya Allah, tentang syariatnya Zat yang Maha Tunggal, Al-Ahad, As-Samad, yang merupakan tali keselamatan yang mana tidak akan rugi seorang hamba ketika menggantungkan urusannya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan sebuah kitab yang sebenarnya sangat masyhur di kalangan para ulama, yang berjudul Kitab As-Samt wa Adab Al-Lisan. Kitab tentang keutamaan diam dan adab dalam berbicara. Seorang muslim itu dipuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang mukmin dipuji Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika menggunakan akalnya dengan baik. Dia tahu kapan harus berbicara dan dia tahu kapan harus diam. Karena lisan kita itu adalah bagian dari tubuh kita yang dengan lisan tersebut seseorang bisa tinggi sekali derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya dengan lisan pula seseorang bisa memberangus habis seluruh amalannya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Abi Dunya Al-Hafidh, seorang salaf
yang mengerti kebutuhan umat Islam. Di zaman beliau, yang mana beliau dilahirkan di tahun 208 Hijriah, beliau dilahirkan di zaman Khalifah Al-Ma'mun, yang mana Khalifah ini terkenal di dalam sejarah yang memulai proses penghakiman terhadap manusia secara umum, bahwasannya Al-Quran itu harus dikatakan makhluk. Jadi ketika fitnah khalqul Quran, Al-Quran itu dikatakan oleh kaum Mu'tazilah makhluk bukan kalam Allah, itu mulai diambil sikap tegas oleh pemerintah saat itu dan melazimkan seluruh masyarakat untuk mengatakan hal tersebut. Dimulai dari kekhilafahan Al-Ma'mun. Beliau lahir di zaman yang sulit, ya, di zaman yang berat, zaman di mana kaum muslimin betul secara politik, kaum muslimin di zaman Daulah Abbasiyah tersebut memiliki kekuasaan politik di dunia yang sangat ditakuti. Tidak ada negeri lain berani bikin pangkalan militer di dekat kaum muslimin, di dekat negeri-negeri Islam, tidak ada. Apalagi berani mengatur harga-harga yang ada di negeri-negeri Islam. Secara politik, negeri Islam saat itu, khilafah Islamiyah, mencapai titik penguasaan bumi yang cukup baik. Akan tapi sebaliknya, ketika secara politik saat itu Islam memiliki posisi yang sangat baik, sangat disayangkan, kejahilan justru muncul. Seperti itu umum terjadi. Ketika zaman sulit, muncul orang-orang berkualitas. Zaman yang paling sulit di zaman siapa? Zaman Nabi Muhammad SAW. Muncul manusia-manusia yang paling istimewa yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani beliau SAW berdakwah. Generasi para sahabat. Kemudian dilanjutkan generasi berikutnya, para tabi'in. Islam secara politik semakin meningkat, kekuasaannya semakin meluas, tapi kualitas manusianya semakin menurun sampai di zaman kita sekarang. Maka Islam ketika tergencat, ketika tertekan, ketika dihinakan, akan muncul kualitas manusia-manusia kaum muslimin, kaum mukminin yang sangat tinggi keimanannya dan ketakwaannya. Tapi ketika Islam mulai mencapai titik aman, mulai tersebar, mulailah muncul orang-orang munafikin, mulailah muncul orang-orang du'afa, orang-orang Islam yang lemah imannya. Akhirnya ketika orang-orang lemah imannya, tersebarlah bukan ilmu tapi kejahilan. Umat Islam bernikmat-nikmat saat itu dengan kekuasaan, dengan ketenaran, dengan kepemimpinan di dunia. Umat Islam santai menikmati hidup, sehingga yang tersebar bukan ilmu tapi kejahilan. Kalau umat Islam sudah jahil, inilah dia masalahnya. Mereka umat Islam akan kehilangan kemampuan untuk melihat mana yang baik dan mana yang benar. Tidak bisa melihat mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tidak bisa melihat mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Yang makruh justru dilaksanakan, yang sunnah justru ditinggalkan. Alasannya apa? Hanya sunnah saja. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Ya. Yang makruh mereka lakukan, mengapa? Karena yang makruh itu kalau dilakukan tidak mendapatkan dosa. Ini tanda-tanda umat Islam sudah mencapai titik kejahilan
dan itu sudah pernah terjadi sejak lama. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hafidh Ibn Abi Dunya melihat kenyataan tersebut. Di zaman tersebut muncul aliran yang sangat bermacam-macam. Ada Syiah, Ithna Asyariyah, kemudian ada juga aliran-aliran yang menyimpang seperti Jabariyah, Qadariyah, mulai bermunculan. Mu'tazilah, kemudian Ahlul Kalam yang mengandalkan filsafat dalam memahami agama karena malas mempelajari fatwa para sahabat, para tabi'in. Orang-orang tidak mau kembali ke kita para ulama salaf itu sudah sejak dulu ya. Jadi ketika antum diberi hidayah Allah tabaraka wa ta'ala untuk menempuh manhaj salaf, menjalani kehidupan berdasarkan petunjuk para ulama salaf, itu sebuah nikmat dan sedikit orang yang seperti itu sejak zaman dulu. Maka di sini kita bisa merasakan sedikit tenang karena yang seperti kita sudah dari dulu ada. Maksudnya yang sedikit, yang mau capek, yang mau lelah belajar asar-asar para salaful ummah, memberikan rasa tenang bahwa dari dulu memang sedikit jumlahnya ya. Jadi tidak perlu kecil hati ketika kita menempuh manhaj salaf yang mana kemana-mana bawa pulpen, bawa buku, kemana-mana belajar, mencatat. Dari dulu sedikit. Dari dulu orang-orang yang mau mempelajari manhajnya salaful ummah itu tidak banyak. Dan kebanyakan wa inna aktsaran nasi lafasiqun, dan itu sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Kebanyakan manusia itu orang fasik. Ya. Maka beruntung kalau kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, apapun background kita, apapun masa lalu kita, kemudian sekarang diperkenalkan dengan sebuah jalan hidup yang namanya manhaj salaf, mengikuti salaful ummah. Itu sebuah nikmat yang tiada tara, tidak ternilai. Karena perjuangan para salaful ummah untuk menyebarkan asar-asar para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, itu bukan pekerjaan ringan dan tidak layak kalau dinilai dengan uang, terlalu berharga. Di zaman seperti itulah Al-Imam Al-Hafidh Ibn Abi Dunya, yang mana beliau adalah penulis kitab ini As-Samt wa Adabul Lisan, dilahirkan. Beliau melihat kenyataan tersebut. Orang Islam ini kuat, orang Islam ini banyak, orang Islam ini ditakuti di seluruh penjuru bumi kayak zaman sekarang. Orang Islam kemana-mana diembargo, ustadz masuk ke sana nggak boleh, bikin pengajian dibubarkan. Di zaman itu tidak. Umat Islam berjaya, kuat, ditakuti di mana-mana. Akan tapi Al-Imam Al-Hafidh Ibn Abi Dunya melihat sebuah kenyataan, ini bisa, kalau terjadi terus-menerus seperti ini, umat Islam berpecah belah karena kejahilannya, suatu saat kejayaan khilafah Islamiyah akan runtuh. Dan terjadi apa yang beliau firasatkan, bahwasannya umat Islam yang saat itu sedang berada di jaya-jayanya, beliau memprediksi kalau tidak diperbaiki urusan agamanya, padahal sedang kuat umat Islam saat itu, sedang kuat menguasai dunia. Tapi Al-Imam Ibn Abi Dunya melihat sesuatu yang berbeda. Kalau dibiarkan kejahilan ini merajalela, umat Islam tidak butuh waktu lama untuk runtuh dan kembali menjadi kelompok yang terhina di bumi Allah. Tidak butuh waktu lama. Beberapa era khilafah berikutnya, umat Islam mulai menurun. Orang-orang kafir mulai berani kepada umat Islam. Bahkan beberapa khilafah akhirnya runtuh karena satu, kejahilan. Ketika orang sudah jahil, mereka akan banyak berbicara. Ciri orang bodoh adalah banyak berbicara. Sesuatu yang mereka tidak paham betul,
ngomong kanan kiri depan belakang, yang penting terlihat dia seperti orang yang tahu. Itu justru ciri orang yang bodoh. Orang yang berilmu dia akan banyak diam dan akan berbicara ketika waktunya tepat, ketika saatnya memang perlu dia untuk berbicara. Terkadang kalau dia tahu sebuah ilmu pun dia memilih diam dan membiarkan orang lain yang berbicara, karena maslahat lebih besar ketika orang lain yang berbicara. Tapi ketika zaman terisi orang-orang bodoh, kebanyakan orang berebut dan saling berlomba untuk berbicara. Dan itu adalah pesan yang ditinggalkan para ulama salaf. Salah satunya adalah Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah pernah menyampaikan sebuah pesan yang menjadi cerminan bagi kita. Kira-kira kita akan melihat, akan menilai kita berada di zaman banyak orang pintar atau banyak orang bodoh kira-kira. Beliau berkata, ajra'ukum lil futya aqallukum ilma. Yang paling berani berfatwa di antara kalian itu adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Sekarang kita lihat, semua orang yang diustadkan, dikiaikan, diulamakan, memiliki akun medsos, menyampaikan ijtihad dan fatwanya pribadi, semua berfatwa. Semua berlomba menampilkan pikirannya, berlomba menampakkan ijtihadnya, yang mana kebanyakan dari mereka bukanlah ahli ijtihad. Berbeda dengan para sahabat, generasi yang terbaik, ketika mereka diminta fatwa, padahal mereka ulama, fuqaha, tapi mengalihkan pertanyaan tersebut kepada sahabat yang lain, karena mereka tahu fatwa itu akan diikuti oleh penanya sampai penanya tersebut mati, akan dipegang erat-erat, dijadikan panduan hidup. Maka mereka tidak mau menanggung dosa jariyah karena salah dalam berfatwa, memfatwakan sesuatu yang belum matang, dipertimbangkan. Yang penting tidak mau kelihatan bodoh di depan jamaahnya. Semua pertanyaan dilibas, semua pertanyaan dijawab. Ajra'ukum lil futya aqallukum ilma. Sebuah pesan yang sangat menarik bagi kita dan menjadi tamparan bagi kita semua yang selalu bermudah-mudahan untuk berfatwa, menyampaikan pendapatnya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau termasuk para ulama yang diakui dari sekian banyak ahli ilmu, ahli fikih, ahli fatwa, yang sangat banyak fatwanya adalah kalimat la adri. Fatwa paling banyak Imam Ahmad itu bukan hukumnya sunnah, wajib, makruh, bid'ah, dan fatwa Imam Ahmad yang paling banyak adalah jawaban beliau la adri, saya tidak tahu. Itu fatwa beliau yang paling banyak. Silahkan saksikan di zaman sekarang berapa banyak ustadz ketika ditanya oleh jamaahnya berani jawab la adri. Berapa banyak? Hampir sangat sulit ditemukan. Sulit ditemukan ustadz yang berani bilang saya tidak tahu. Sulit. Semuanya berusaha menjawab apapun jawabannya. Yang penting bawa ayat, yang penting bawa sunnah, jawab. Padahal bisa jadi ayat yang dia bawa hukumnya dihapus oleh ayat yang lain, atau bisa jadi hadis yang dia bawakan, hadis yang umum khususnya ada di hadis yang lain. Inilah kenyataan yang ada di zaman kita. Ini sudah terjadi sejak zaman Al-Imam Al-Hafidh Ibn Abi Dunya dilahirkan. Beliau melihat kenyataan seperti itu. Umat Islam rawan mengalami kemunduran, kehancuran, dan akan dihinakan
untuk sekian kalinya oleh kaum kufar. Mengapa? Karena beliau melihat kenyataan di zaman tersebut, semua orang berlomba-lomba jadi ulama dan ahli fatwa. Semua membuat majelis fatwanya sendiri, semua membuat kelompok sendiri, masing-masing berpecah belah. Kemudian mulai saling merendahkan. Yang ngaji di masjid ini merendahkan yang ngaji di masjid itu. Yang ngaji di masjid itu bilang jangan pernah ngaji di masjid ini. Itu tanda zaman isinya orang bodoh. Para kiai kita di Nusantara ini, saya pernah mendengar perkataan seorang kiai yang masih memiliki hikmah dalam perkataannya. Beliau berkata, perbedaan pendapat sudah sejak zaman dahulu, bahkan di antara para kiai di Nusantara ini, mereka berbeda pendapat antara pondok yang satu dengan pondok yang lain. Tapi satu yang membuat mereka layak dikatakan kiai, mereka tidak mengumbar perselisihan tersebut di depan para jamaahnya. Mereka tidak menggunakan jamaahnya untuk mengadu domba. Mereka tidak menggunakan jamaahnya untuk saling merendahkan dengan jamaah yang lain. Kita pernah memiliki para kiai yang seperti itu. Dahulu seperti itu di Indonesia, di Nusantara, para asatidzah berbeda. Manhajnya, aqidahlah, fikihnya berbeda. Begitu berada di tempat publik, mereka mencoba menyajikan perbedaan itu tetap dalam adab dan akhlak yang baik, sehingga melihat kaum muslimin yang dia anggap tersesat bagaikan seorang kawan yang perlu untuk diluruskan, bukan untuk dibunuh karakternya. Sedangkan kita dididik untuk membenci. Di zaman ini kita dididik untuk membenci orang yang berbeda dari kita atau menyimpang. Bahkan ilmu jarah dan ta'dil, kritik periwayat hadis diterapkan ke orang umum. Fatal sekali. Ilmu jarah dan ta'dil, kritik periwayat hadis, itu dahulu sempat masyhur karena di zaman tersebut orang bermudah-mudahan mengatakan berkata Nabi Muhammad SAW. Sehingga perlu ada ilmu untuk mengetes yang dia katakan betul atau tidak. Jangan-jangan dia pendusta, tidak punya kompetensi untuk berbicara tentang hadis, kemudian ngomong Nabi Muhammad SAW bersabda seperti ini. Sehingga muncul ilmu yang namanya jarah dan ta'dil. Untuk mengecek seseorang ini perlu dipercaya tidak kata-katanya. Yang fadal ilmu itu diterapkan ke selain periwayat hadis seperti kita. Orang seperti kita bukan periwayat hadis diterapkan ilmu jarah dan ta'dil, tidak ada yang selamat dari kita. Sesat semuanya kalau gitu caranya. Menunjukkan zaman ini isinya orang-orang bodoh. Sedikit yang mau diam, mengamati, sabar, menganggap saudara sesama Islam yang tergelincir itu perlu untuk diselamatkan sedikit di zaman ini. Kalau bisa salah itu sekalian didorong, dijebloskan ke sumur sekalian kalau bisa. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Ditahdir pakai speaker Jumatan, namanya disebutkan, jangan belajar dengan ustadz ini, jangan belajar ke tempat kajian ini. Sehingga orang-orang sesat, ya sesatnya apa? Sebutkan. Terus bukankah saudara sesama muslim, bukannya perlu untuk diluruskan? Betul kan? Mental itu yang hilang. Kenapa? Karena jahil. Sama orang kafir diam-diam saja, sama orang Islam bagikan musuh. Mental pengecut itu namanya. Kerdil. Orang Islam penuh dengan kejahilan, mentalnya kerdil. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Abi Dunya melihat kenyataan tersebut, ilmu ini mulai disalahgunakan, bukan untuk meluruskan orang, tapi justru untuk mengukur orang lain ini perlu dikatakan sesat atau tidak.
bukan meluruskan orang yang sesat, bukan. Oleh karena itu beliau akhirnya memutuskan untuk menulis sebuah kitab yang sangat masyhur dan sangat direkomendasikan oleh para ulama, berjudul Kitab As-Samt wa Adabul Lisan. Beliau seorang periwayat hadis. Beliau hidup di zamannya Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah adalah murid dari beliau. Beliau seorang periwayat hadis. Kitab Adabus Samt wa Adabul Lisan, kitab tentang adab berbicara dan keutamaan diam, tapi beliau susun menggunakan seluruhnya dalil. Kitab ini isinya dalil semua. Tapi beliau tahu dalil ini di zaman beliau hidup disalahgunakan oleh beberapa orang untuk mencari posisi, untuk mencari riasah, untuk memperkuat kelompoknya dan merendahkan yang lain, untuk mencari ketenaran. Oleh karena itu beliau tidak menempuh jalan yang ditempuh oleh orang lain. Para muhadits di zaman tersebut mengumpulkan hadis-hadis kemudian dibikin bab. Beliau tidak sesederhana itu. Beliau mengumpulkan hadis semuanya tentang adab, keutamaan diam dan adab berbicara. Padahal beliau mampu untuk menyusun kitab-kitab seperti Imam Abu Dawud, mampu beliau, At-Tirmidzi dan yang lain sebagainya, Bukhari, Muslim. Beliau sangat mampu karena beliau hidup di zaman tersebut dan beliau mengumpulkan hadis dari para ulama. Tapi beliau tidak mau sekedar mengumpulkan hadis saja, harus ada tujuannya. Yang baca kitab-kitab hadis tersebut, yang membaca kitab ini, membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya, beliau berharap tahu tujuan penulis itu apa. Bukan cuma sekedar hadis disahihkan dan lain sebagainya. Nanti nggak tahu cara makainya gimana. Ini di bab apa digunakan, ini di bab apa digunakan, tidak tahu. Beliau spesifik yang perlu diluruskan dari umat Islam adalah umat Islam harus tahu bahwa mereka tidak boleh gampang berbicara dalam urusan agama Allah. Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka nanti. Berdusta atas Nabi SAW termasuk mengatakan tentang hukum syariat yang tidak ada petunjuknya dari ulama salaf. Dia bawa dalil dari ayat Quran, dari hadis Nabi, tapi dia simpulkan sendiri hukumnya. Termasuk berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi hadis tersebut tidak berbicara tentang masalah itu, tapi dia bawa hadis itu sesuai dengan hawa nafsunya. Umat Islam sudah seperti ini, tanda-tanda sedang mengalami kemunduran. Baik, beliau lahir dari tahun 208. Beliau bernama asli Abdullah ibn Muhammad ibn Ubaidillah Al-Qurashi, ya. Nama Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya yang asli adalah Abdullah ibn Muhammad ibn Ubaidillah Al-Qurashi Al-Baghdadi, ya. Beliau lahir dan tinggal di kota Baghdad, yang mana Baghdad saat itu pusat khilafah, pusat perekonomian, pusat keilmuan, pusat teknologi. Oleh karena itu beliau termasuk ulama yang diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Beliau tidak melakukan rihlah. Beliau tidak berpindah dari kotanya Baghdad. Mengapa? Karena seluruh dunia para ulama datang ke kota Baghdad. Sehingga beliau tidak perlu harus jauh-jauh untuk belajar. Seluruh ulama seluruh dunia, semuanya, hampir semuanya pernah masuk ke kota Baghdad, karena itu pusat peradaban. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Syafi'i, ditanya tentang Baghdad,
Beliau rahimahullah ta'ala yang belum pernah masuk Baghdad waktu itu belum melihat dunia. Sangat maju, sangat diisi orang-orang yang sangat berpendidikan, para ahli ilmu, ahli teknologi, pusat pemerintahan, sehingga beliau tidak melakukan rihlah seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau tidak melakukan rihlah, tidak pergi ke negeri yang lain. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya untuk menjadi khadim, pelayan bagi syariat Islam, tidak harus ambisi untuk pergi ke luar negeri, tidak harus. Antum bisa menjadi alim, antum bisa menjadi ahli ilmu meskipun antum tidak pernah atau belum pernah pergi rihlah ke kota Mekah atau ke kota Madinah. Yang mana itu sekarang menjadi mindset yang digunakan oleh beberapa orang justru untuk mencari keuntungan ekonomi. Dia mewajibkan anaknya sekolah yang benar, nanti harus berangkat ke Madinah, pulang jadi ustadz, ngajar di sini di situ. Kembali lagi, ambisinya adalah manfaat ekonomi. Cari menantu harus lulusan Madinah. Siapa yang bilang bahwasanya orang-orang Madinah itu pasti memiliki kesolehan? Belum tentu. Bukankah di zaman Nabi SAW ketika berada di kota Madinah itu awal munculnya kaum munafikin? Betul tidak? Kaum munafikin itu muncul di Mekah atau di Madinah? Kaum munafikin itu muncul ketika beliau SAW dan para sahabat itu berada di Mekah atau sudah hijrah ke Madinah? Hijrah ke Madinah. Tidak ada cerita tentang kaum munafikin kecuali ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke kota Madinah. Tidak jaminan, tapi sayang sekali itu dijadikan sebuah patokan. Belum tentu. Dan saya sendiri saksikan jadi beberapa kawan-kawan yang menempuh pendidikan tidak sampai ke kota Madinah, dan mereka memiliki ketakwaan, mereka memiliki ilmu, mereka memiliki kelapangan dada, mereka memiliki keluasan dalam berfikir, fleksibilitas dalam berdiskusi. Jangan mau kita ini disetir, dimonopoli oleh orang-orang yang ingin mencari keuntungan dari sabda Nabi SAW bahwasannya Islam ini akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke dalam sarang. Hadis yang seperti itu digunakan oleh beberapa orang untuk mencari keuntungan ekonomi dengan promosinya lah, macam-macam. Ayo ke Madinah, pasti jadi orang benar. Belum tentu. Yang sudah sampai sana jadi orang tambah tidak benar juga banyak. Saya saksikan sendiri karena saya pernah tinggal di sana. Yang kuliah tidak semuanya menjadi para wali, tidak semuanya menjadi orang-orang bertakwa. Yang semakin rusak juga banyak. Innamat taqwa hahuna, kata Nabi SAW. Takwa itu di dalam hati. Meskipun antum tidak punya kesempatan masuk ke kota Mekah atau Madinah, kan tapi seorang muslim tentu punya cita-cita untuk melihat Baitullah Al-Musyarraf, Ka'bah Al-Musyarrafah, Masjidil Haram. Antum harus melihat bagaimana bukti-bukti sejarah Islam itu ada. Mana Ka'bah yang selama ini antum lihat hadis-hadisnya, ayat-ayatnya. Mana Masjid Nabawi beserta sejarahnya di kota Madinah. Antum harus saksikan itu, harus punya cita-cita ke sana. Akan tetapi kalau nggak pernah ke sana, belum tentu tidak lebih berilmu dibandingkan yang pernah ke sana, belum tentu. Dan itu terjadi pada sosok Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya. Beliau tidak pernah keluar dari kota Baghdad, tapi keilmuannya bisa mencapai derajat yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang keliling keluar dari kota Baghdad. Meskipun tidak semuanya.
maka bukan menjadi penghalang. Antum, saya nggak bisa kemana-mana, saya cuma bisa di kota ini, sibuk, itu bukan penghalang. Sekarang cara belajar sangat banyak, wasilahnya terbuka, bahkan daurah-daurah online banyak. Semangat hadiri dengan tujuan untuk bisa ikut dalam pasukan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar itu wajib bagi setiap muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Man jaa ila masjid hadza atau man ata ila masjid hadza." Barang siapa yang datang ke masjidku ini, la yuridu illa khairan yata'allamuhu aw yu'allimuhu, fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang mau datang kemari ke kota Madinah, kata Nabi Muhammad SAW, bukan untuk wisata religi, bukan. La yuridu illa khairan yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Yang dia inginkan cuma satu, pengen ngajar atau ingin belajar. Ke kota Madinah tujuannya ingin mengajarkan kebaikan atau ingin belajar tentang ilmu. Tujuannya itu fahuwa kal mujahid fi sabilillah, mereka itu bagaikan mujahid fi sabilillah. Dan kata para ulama, hadis ini tidak terikat pada Masjid Nabawi. Adapun penyebutan masjidihah dan masjidku ini karena beliau sallallahu alaihi wasallam waktu itu berada di Masjid Nabawi. Akan tetapi barang siapa yang bersusah payah mendatangi ilmu di masjid manapun, di kota Tegal, Brebes, Lawi, Jakarta, tidak harus keluar negeri, tidak harus. Dimanapun ilmu berada, kalau mau mendatanginya, maka mereka bagaikan mujahid fi sabilillah. Maka jangan terkungkung mindset yang ingin memanipulasi kita dan anak-anak kita, sehingga kita menjadi ambisius. Sekolah harus di pondok A, harus pondok B, nanti lulusan situ berangkat ke Madinah. Tujuannya sudah bukan takwa, tujuannya sudah status sosial, tujuannya sudah ishtihar, mendapatkan kesohoran, terkenal, dipanggil alumni Madinah. Kalau bukan dari alumni Madinah maka nilainya turun. Enggak tepat. Ini sudah rusak. Tandanya kejahilan sudah banyak sekali muncul. Kalau antum tahu, kebanyakan masyayikh di kota Madinah itu bukan orang Madinah. Kebanyakan masyayikh di kota Madinah itu bukan orang Madinah. Maka saya heran, banyak orang ingin memanipulasi hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Nyatanya Imam Syafi'i pun akhirnya keluar meninggalkan kota Madinah untuk mencari ilmu lebih lagi. Setelah mendapatkannya dari Imam Malik, beliau rihlah lagi, menandakan ilmu itu tersebar atau terkumpul di kota Madinah. Tersebar atau terkumpul menurut antum? Tersebar. Cari dimanapun dia berada. Kalau berada di kota Mekah dan Madinah, alhamdulillah sekalian, ya. Tapi jangan sampai itu menjadi mindset yang menjadikan kita ambisius, kemudian merasa nggak mampu, nggak hebat kalau belum sadar. Antum bisa bersungguh-sungguh menjadi alim, menjadi orang yang bertakwa, bisa. Tinggal lakukan yang terbaik. Pilih majelis-majelis yang bisa menyusun keilmuan dengan bertahap, dari baca Qur'annya, menghafal Qur'annya, belajar bahasa Arab, kemudian berbicara, menulis, mendengar. Itu bisa dipelajari dimanapun antum berada. Apalagi sekarang banyak native speaker berbahasa Arab online. Wasilah itu ada, tapi talbis iblis ingin membuat kita terus-terusan bodoh. Wis kon ngeke bae wis. Anggur mari Madinah ya orang pental, orang bakal bisa. Insya Allah bisa. Dan ini contohnya, penulis kitab ini adalah sebuah contoh nyata.
beliau tidak keluar dari kota Baghdad, tapi mencapai kadar keilmuan yang berada di levelnya Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Imam Abu Dawud. Beliau juga berkesempatan mengambil fikih dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dan ijtihad fikih beliau mengikuti fikihnya Al-Imam Ahmad. Baik. Maka Imam Ibnu Abi Dunya merasa perlu untuk mengambil tanggung jawab ini. Tanggung jawab menyadarkan umat Islam agar lebih menjaga lisannya. Meskipun dalam hati bergejolak ingin menyampaikan sabar, tenangkan pikiran, perlu tidak berbicara masalah tersebut. Sekali Anda berbicara, maka di sana ada timbangan dosa dan pahala. Selama Anda menahan diri dan diam, maka Anda selamat. Kalau Anda sudah berbicara, mengambil sikap, menuduh yang salah fulan, yang benar fulan, berarti Anda sudah siap menerima status sebagai pendusta atau orang yang melakukan ghibah atau dan lain sebagainya, atau orang yang mengumbar aib saudaranya. Jika Anda memilih diam, dicerna baik-baik, betul tidak salah, karena setiap orang akan mendukung sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ketika mendengar seseorang menceritakan orang lain dengan berapi-api, kemudian sangat bersemangat, maka hati-hati, bisa jadi kenyataannya sebaliknya. Maka umat Islam harus cerdas dalam menghadapi momen-momen di mana kejahilan banyak tersebar. Maka di zaman yang mana kehidupan ini sangat banyak kenyamanan, toko terbuka di mana-mana, ya, alhamdulillah perekonomian jauh lebih baik dibandingkan di zaman perjuangan dulu. Mau makan apa saja, mau makanan dari negeri manapun ada. Di zaman yang segala kenikmatan ini justru tersebar, seorang yang berakal harus tahu saat itulah Anda harus berjihad. Ketika negeri sedang aman, ketika umat Islam sedang nyaman, perekonomian sedang baik, status politik sedang aman, ketahuilah seorang muslim yang berakal tahu ini saatnya berjihad. Berjihad dengan apa? Dengan ilmu. Ini saatnya meluruskan orang-orang Islam supaya tidak lalai dalam kenyamanan ini. Kalau mereka lalai, maka kenyamanan ini, ketenangan ini suatu saat akan berakhir. Dan sangat disesalkan kalau berakhir dengan kehinaan. Harus merasakan penjajahan dari orang kafir untuk kesekian kalinya. Mungkin saja. Kalau kita terus-terusan lalai, maka musuh-musuh Islam akan tahu orang Islam itu nggak akan bertahan. Orang Islam itu semuanya nyantai. Kapanpun mereka akan bisa menyerang negeri-negeri Islam. Umat Islam sadar itu. Ketika negeri sedang aman, ketika kenikmatan sedang tersebar di mana-mana, itu saatnya Anda berjihad. Dengan belajar, dengan berdakwah, dengan mengingatkan, dengan meluruskan hati, dengan mengajak untuk tidak bermudah-mudahan berbicara dalam urusan agama, tidak bermudah-mudahan dalam berfatwa, tidak bermudah-mudahan dalam mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu. Justru ini saatnya berjihad. Oleh karena itu beliau Al-Hafidz Ibnu Abi Dunya melihat gurunya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Di zaman umat Islam sedang berjaya, Imam Ahmad justru
Bahkan beliau termasuk orang yang ditertawakan oleh banyak orang. Mengapa? Karena orang lain sedang bernikmat-nikmat jual beli, sedang menikmati kehidupan. Imam Ahmad lari-lari ngumpulkan hadis. Zaman apa? Zaman udah enak kok. Sibuk ngumpulkan hadis, sibuk majelis ilmu, tidak ada duitnya, tidak ada hasilnya. Buat apa? Orang-orang mencibir beliau. Rahimahullah ta'ala rahmatullah. Karena sibuk dengan Quran, sibuk dengan sunnah, sibuk dengan murid-muridnya, mengajarkan. Karena beliau orang berakal, beliau cerdas. Ketika tingkat kelalaian di dalam umat semakin tinggi, saatnya orang-orang cerdas untuk menyadarkan mereka semua. Harus jadi contoh, bukan malah ikut-ikutan. Sekali saya kira sukses ya, tambah sugih, anyong juga pan fokus bisnis tuli lah. Majelis taklim nggak kelihatan. Bahasa Arab dulu sempat ikut, kemudian hilang tanpa bekas. Baca Quran, mungkin dia nggak bisa dengar bacaan Qurannya seperti apa. Ya karena nggak peduli, telinganya dengar tapi hatinya tidak, jadi nggak peduli. Mau bacaan Qurannya betul, enggak ada urusan, yang penting ngaji aja. Saya mau punya cita-cita sendiri. Bisnis saya sudah bagus, pengen buka lagi, bagus, pengen buka lagi. Urusan agamanya nggak pernah diperhatikan. Malas ke majelis taklim. Ini orang-orang yang sudah lalai. Tapi orang-orang muslim yang akalnya selamat, yang hatinya selamat akan sadar ini zaman yang berbahaya. Kalau saya tidak tanggap, saya nggak mau berkorban, siapa lagi yang mau berkorban belajar? Siapa lagi yang mau mengangkat pena kemudian sibuk menulis materi, menghafalkannya, mengajarkannya kepada orang lain? Kalau bukan saya, siapa lagi? Ini saatnya semua orang mengambil sikapnya masing-masing. Di luar sana umat Islam sedang sibuk dalam kenikmatan dunia. Mari yang punya kesadaran untuk belajar, sungguh-sungguh dalam belajar. Jangan ada satu majelis pun antum pulang tidak bawa apa-apa. Rugi. Harus jelas saya datang mau apa, kemudian apa yang akan saya tulis, apa yang saya pahami, pulang mau saya apakan, harus jelas. Kalau setiap rumah punya kepala keluarga yang seperti ini, insya Allah umat Islam perlahan-lahan akan kembali ke puncak kejayaannya, insya Allah. Kalau semua persaingannya hanya urusan bisnis saja, wal'iyadzubillah, umat Islam tidak pernah mencapai kejayaan dengan hanya urusan bisnis, tidak pernah. Tapi umat Islam mencapai kejayaan dengan ilmu, dengan ketakwaan, dengan sunnah Nabi, dengan dihafalkannya Al-Quran, diamalkannya Al-Quran, disebarkannya Al-Quran. Seperti itulah sejarah telah membuktikan umat Islam berjaya ketika seperti itu. Ketika Qiyamul Lail ditegakkan, puasa sunnah menjadi rutinitas, itu umat Islam jaya dengan cara seperti itu. Nanti teknologi kita kalah gimana ini dan itu, gak usah khawatir. Negeri adidaya yang mengatakan perkasa sanggup menghancurkan negeri manapun, diserang badai 3 hari juga ambruk. Jaringan listriknya tumbang, pesawatnya nggak bisa terbang, kelaparan, airnya kering, nggak ada lagi tuh. Sibuk masalah ketinggalan teknologi, nggak ada ceritanya. Mudah kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghancurkan suatu kaum itu mudah. Tentu bukan berarti kita tidak mengambil asbab, kemudian ya berarti orang yang ngurus teknologi tetap. Tapi jangan ambisius kemudian tidak mengurusi urusan agamanya. Jadi ahli tentang teknologi silahkan, tentang robotik bagus, menolong bangsa, mempertahankan keamanan negara, alutsista, membuat sistem pertahanan kelautan yang baik, itu merupakan asbab. Sebagaimana Nabi SAW memuji seorang sahabat yang mengikatkan ontanya ketika ditinggal, itu mengambil asbab.
Tapi bukan itu satu-satunya. Justru yang lebih penting adalah asbab yang syar'iyyah, sebab yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Abi Dunya termasuk salah seorang ulama yang beruntung karena tinggal di zamannya para ulama kibar, dan merupakan kemuliaan bagi beliau adalah bertemu seseorang seperti Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, wa kana yaqsidu hadith az-zuhdi wal-raqa'iqi wa kana li ajliha yaktubu 'anil Barjulani wa yatruku Affan ibn Muslim. Di zaman beliau ada dua ulama besar. Yang satu terkenalnya luar biasa, sekali majelis itu yang kumpul orang ribuan. Yang satu tidak. Yang satu namanya Affan ibn Muslim. Beliau seorang muhaddits kabir, ahli hadis di zamannya. Sekali beliau membuka majelis yang hadir orang ribuan, Affan ibn Muslim. Para tulabul ilmi itu mencarinya selalu Syekh Affan ibn Muslim rahimahullah ta'ala. Ada satu lagi namanya Al-Barjulani. Beliau tidak semasyhur Affan ibn Muslim, tapi Al-Imam Ibnu Abi Dunya melihat sesuatu yang beda di dalam diri Al-Barjulani. Al-Barjulani juga seorang muhaddits, tapi hadisnya fokus dalam masalah zuhud, dalam masalah menahan lisan, dalam masalah meluruskan hati. Maka Imam Ibnu Abi Dunya yang saat itu usianya baru 10 tahun, baru 10 tahun, tapi termasuk orang-orang yang beri taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita 10 tahun masih mana kemarin tidak jelas. Beliau 10 tahun sudah bisa membedakan ulama yang dibutuhkan umat yang mana. Beliau sudah tahu. Affan bin Muslim yang semisal dengan beliau nanti akan muncul banyak, beliau tahu. Akan muncul Al-Bukhari, akan muncul Imam Muslim dan lain. Beliau tahu penerusnya sudah banyak, tapi yang meneruskan Al-Barjulani tidak ada. Sedikit orang mau belajar tentang hati yang lurus, lisan yang banyak diamnya, akal yang jernih. Sedikit orang yang mau belajar seperti itu. Maunya yang wah, belajar hadis mewah kelihatannya, ya, langsung berkata Nabi Muhammad SAW. Belajar kitab-kitab besar hadis mewah. Banyak orang maunya seperti itu. Begitu belajar tentang zuhud, tentang melembutkan hati, menahan lisan, jarang orang mau. Padahal kata Imam Ibnu Abi Dunya, ini yang paling dibutuhkan umat, justru hadis-hadis yang arahnya ke sana. Karena kita ini berpecah belah, saling merendahkan, saling menghina karena hatinya keras. Sibuk bicara tentang hadis sahih, hasan, dhaif, sesat, bid'ah, lain sebagainya. Kafir, musyrik. Tidak berpikir bagaimana kalau saudara Anda menjadi kafir, bagaimana Anda mengislamkannya kembali. Kalau saudara Anda ahlul bid'ah, bagaimana Anda mensunnahkannya dia kembali. Yang paham seperti itu siapa? Orang-orang yang mau belajar tentang hati-hati yang lembut, yang mau belajar tentang lisan yang tidak terburu-buru dalam berbicara. Dan ilmu itu ada di seorang muhaddits ahli hadis yang bernama Al-Barjulani. Dan beliau Al-Barjulani adalah seorang guru yang sangat diidolai oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, karena beliau melihat orang inilah yang memegang ilmu yang paling dibutuhkan oleh umat Islam saat itu. Al-Barjulani memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan ilmunya Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya. Dari sisi kezuhudan, hati yang lembut, memberikan solusi setiap masalah, berusaha bersikap tenang di tengah-tengah, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah menyesatkan orang, mengajak selalu kepada kebaikan. Dua hal yang membuat Al-Imam Ibnu Abi Dunya sangat mengidolai gurunya yang bernama Al-Barjulani. Yang pertama, karena Al-Barjulani seorang idola, role model, permisalan dalam masalah zuhud
dan kelembutan hati. Beliau melihat ini yang paling dibutuhkan umat Islam, supaya tidak hancur kejayaannya, supaya tidak runtuh khilafahnya. Umat Islam harus zuhud terhadap dunia. Umat Islam harus lembut hatinya sesama kaum muslimin. Yang muncul sekarang, umat Islam keras terhadap sesama muslim. Sama orang kafir tidak berani cium, hormat malah, bahkan cium tangan mungkin. Banyak ada orang kafir mengunjungi pondok, santri-santriwati pada cium tangan, merendah di hadapan orang giliran sama orang Islam berani lempar kursi, bakar masjidnya. Mental kerdil nih namanya, jahil, berada di pucuk kejahilan. Ini yang Al-Imam Ibnu Abi Dunya lihat, ini harus berbaiki sisi itunya. Semua orang bisa bicara tentang hadis, belajar hadis, tapi bisa nggak hadis itu membuat dia jadi muslim yang sayang kepada sama muslim, dan menjadi muslim yang berani terhadap orang kafir? Bisa ndak? Quran yang engkau baca, hadis yang engkau baca membuat engkau lebih sayang kepada sesama muslim yang meskipun sedang tersesat, meskipun sedang dalam kesalahan? Bisa ndak? Umat engkau jadi pemberani di hadapan orang kafir, tidak merendah sama sekali dan tidak menghinakan diri. Kalau bisa, maka itulah yang kita tuju. Sisi itu yang dilihat oleh Ibnu Abi Dunya dari Al-Barjulani. Yang kedua, Al-Barjulani merupakan murid dari Al-Imam Ahmad. Beliaulah yang mengenalkan Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya kepada orang yang bernama Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kata para ulama, umat Islam ini setelah wafatnya Nabi SAW diluruskan dua kali. Yang pertama di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, khilafah beliau radhiyallahu anhu, ketika umat Islam menolak membayar zakat. Beberapa kelompok umat Islam menolak membayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka, tidak ada ragu-ragu sama sekali. Mengapa? Karena mereka sudah mengingkari isi Al-Quran. Zakat wajib dibayarkan, Nabi Muhammad hidup atau mati wajib dibayarkan. Tapi mereka mentakwil Quran. Mereka menganggap wafatnya Muhammad berarti tidak perlu bayar zakat. Mereka melawan Al-Quran, yaitu kalam Allah Azza wa Jalla. Diperangi, umat Islam diluruskan saat itu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak bisa main-main urusan Al-Quran, tidak bisa main-main. Sekali lagi diluruskan oleh seorang laki-laki bernama Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ketika semua manusia, semua ulama disuruh, dipaksa oleh pemerintah mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Lelaki yang bernama Ahmad ibn Hanbal akhirnya memutuskan untuk mengatakan Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Di depan umum, di depan raja yang bisa membunuhnya saat itu juga. Yang mana ulama yang lain lebih memilih berdusta. Ulama yang lain beberapa lebih memilih mengikuti permintaan pemerintah, taqiyah. Karena diancam dibunuh, boleh kalau nyawa kita terancam untuk berdusta, tidak apa-apa. Tapi kata Imam Ahmad, kalau semua ulama berdusta, lalu umat Islam akan menyangka kedustaan itu sebagai sebuah kebenaran, maka beliau tidak akan mengatakan kedustaan. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dua khalifah Al-Ma'mun, di mana di saat itu Al-Imam Ibnu Abi Dunya dilahirkan, berazam untuk membunuh Ahmad bin Hanbal besok. Masukkan penjara, diancam untuk mengatakan khalqul Quran. Tidak mau Imam Ahmad. Kalau tidak mau besok kamu mati, tunggu besok. Malamnya Ma'mun meninggal. Sekali lagi penerusnya Al-Mu'tasim Billah. Mu'tasim Billah lebih ringan sedikit dibandingkan Al-Ma'mun dalam mengazab Imam Ahmad, karena memberi kesempatan untuk berdiskusi. Al-Mu'tasim sudah mulai sedikit insaf, tertarik dengan kenapa Ahmad ini kuat sekali
dalam memegang pendapatnya, ingin mendengar dalilnya. Tapi tetap kecenderungan beliau kepada kelompok Mu'tazilah lebih nampak. Maka Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala dimasukkan penjara dan akan dibunuh besoknya. Malam itu Al-Mu'tasim meninggal. Dua khalifah Allah wafatkan untuk menunjukkan laki-laki yang bernama Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala berada di dalam kebenaran. Subhanallah. Tidak perlu takut teman. Antum berada di dalam kebenaran, tidak perlu takut. Pasti Allah bantu, pasti. Meskipun tentu Imam Ahmad mengalami pingsan karena dicambuk, sakitnya seperti apa. Mungkin patah tulang berapa yang kita tidak tahu. Tapi pasti pertolongan Allah akan tiba, pasti. Sampailah ke khilafahnya Al-Wathiq billah, beliau seorang penggemar Imam Ahmad, dibebaskan rahimahullah ta'ala dari penjara, kemudian disuruh menyebarkan paham ahlu sunnah wal jamaah yang antum nikmati sekarang. Nikmat, antum tinggal menikmati. Perjuangan itu mengorbankan darah, mengorbankan nyawa. Berapa banyak tulang yang patah, berapa banyak gigi yang patah, berapa banyak kepala yang pecah untuk menyelamatkan akidah ahlu sunnah wal jamaah yang antum nikmati sekarang. Itu yang namanya jihad. Kalau kita cuma taklim yang isi waktu luang, malu sama mereka yang sudah mengorbankan nyawa untuk kita. Malu sama mereka, para ulama salaf. Tidak kenal dengan kita, tapi mereka tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu untuk generasi ribuan tahun yang akan datang harus diselamatkan. Nah, mereka sungguh-sungguh. Mereka tidak ada yang kenal dengan kita, tapi mereka tahu generasi seperti kita akan muncul. Generasi orang-orang yang banyak di dalamnya tersebar di zaman itu kebodohan, hingga kebenaran harus disebarkan. Al-Imam Ibn Abi Dunya bertemu dengan guru Al-Barjulani yang sangat tahu kebutuhan zaman, mengajarkan tentang zuhud, mengajarkan tentang hati yang lembut, tentang tidak banyak berbicara dan tidak bermudah-mudahan berfatwa, tentang mengambil ilmu dari ulama salaf yang fiqh, yaitu Ahmad ibn Hanbal. Oleh karena itu fikih-fikihnya Ibnu Abi Dunya mengambil dari Imam Ahmad dan beliau taklid kepada Imam Ahmad. Oleh karena itu dalam penjelasan para ulama ahli sejarah, beliau diberi laqab Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya Abdullah ibn Ahmad ibn Ubaidillah, Abdullah ibn Muhammad ibn Ubaidillah Al-Qurashi Al-Baghdadi Al-Hambali. Beliau tambahkan di akhirnya Al-Hambali, nisbah kepada fikih beliau yang mengikuti Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sebuah kebanggaan bagi ulama salaf untuk mengikuti fikihnya Ahmad. Tapi sangat disayangkan di zaman sekarang banyak orang mencela ketika kita mengambil fikihnya Ahmad ibn Hanbal. Justru banyak orang mencela, mengherankan. Di zaman itu orang berbangga-bangga, di zaman salaf orang bangga bisa menikmati fikihnya Imam Ahmad, ditulis, dihafalkan, difatwakan. Di zaman sekarang kalau anda mengikuti mazhabnya Imam Ahmad akan dikatakan fanatik, akan dikatakan sesat, akan dikatakan jumud, bodoh, tidak bisa mengambil hukum sendiri. Ya tentu saja, karena manhaj saya adalah manhaj salaf, saya akan mengikuti fatwanya ulama salaf. Dan Ahmad bin Hanbal adalah ulama yang mengabadikan, yang mengumpulkan fatwanya para sahabat, fatwanya para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ketika anda mengikuti fatwanya Imam Ahmad, anda sedang mengikuti fatwanya para sahabat, fatwanya para tabi'in, fatwanya tabi'ut tabi'in. Keselamatan, ketenangan, dan kekuatan bagi umat Islam. Tapi kita akan mengenal beberapa guru tadi ya. Sudah ada Al-Barjulani ya. Al-Barjulani memiliki dua peran yang sangat besar. Yang pertama mengajarkan kepada Al-Imam Ibnu Abi Dunya tentang apa? Zuhud, hati yang lembut, lisan yang tidak mudah berfatwa. Yang kedua mengajarkan tentang apa? Mengambil fikih dari Ahmad ibn Hanbal. Dua hal yang sangat berkesan bagi Al-Imam Ibnu Abi Dunya.
Yang kedua, gurunya yang sangat masyhur adalah yang kita sebutkan tadi, Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah taala. Syekhul Islam, ya. Syekhul Islam itu banyak. Ya, kalau antum buka kitab karya Al-Imam Az-Zahabi, Syiar A'lam Nubala, antum akan melihat bagaimana kalimat Syekhul Islam ini banyak dinukil. Di zaman ini, berarti di abad kedua, di tahun 200 Hijriah, 200 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, di tahun ke-200 Hijriah, yang namanya Syekhul Islam adalah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan ada beberapa yang lain, salah satunya adalah Ahmad bin Hanbal. Karena umat Islam semuanya belajar dan ingin belajar dari beliau rahimahullahu ta'ala. فقد لازمه وانتفع من فقهه وزهده وأخذ عنه منهج التربية بأحاديث الزهد والرقائق وتأثر بكتابة الزهد وألف على غراره وسماه بنفس الاسم. Saking mengidolai Imam Ahmad Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya, Imam Ahmad punya karya tentang zuhud. Jadi hadis-hadis tentang masalah zuhud diberi judul Kitab Az-Zuhud. Judulnya Az-Zuhud. Al-Imam Ibnu Abi Dunya saking ngefansnya dengan Imam Ahmad, menulis kitab dengan model yang sama, dengan hadis yang dia kumpulkan sendiri. Ini kelebihannya Imam Ibnu Abi Dunya. Beliau menulis hadis, menulis kitab, dan hadis yang dia bawakan itu bukan nukil dari kitab lain, tapi riwayat beliau sendiri. Di dalam kitab As-Samt wa Adabul Lisan, beliau menyampaikan 700 lebih riwayat. 60% lebih itu adalah fatwa ulama salaf dengan sanad beliau sendiri. Yang sisanya sekitar 40% hadis Nabi SAW dengan sanad beliau sendiri. Ini hadis beliau kumpulkan sendiri, tapi beliau spesifikkan hadis-hadis tentang zuhud dan raqaiq. Menulis selain As-Samt juga menulis Az-Zuhud. Beliau menulis kitab Az-Zuhud sebagaimana gurunya Al-Imam Ahmad. Guru yang ketiga Ali ibn Ja'ad Al-Baghdadi. Ali bin Ja'ad ini merupakan salah satu gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Beliau ini syekh kabir, beliau muhadits kabir di zamannya, yang mana murid-murid Ali bin Ja'ad Al-Baghdadi ini adalah orang-orang hebat. Salah satunya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Yahya ibn Ma'in, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal itu juga termasuk muridnya Ali bin Ja'ad Al-Baghdadi. Ini termasuk guru yang sangat fenomenal dan sangat berkelas bagi Al-Imam Ibnu Abi Dunya, karena meningkatkan statusnya sebagai thalibul ilmi, berada di jajarannya orang-orang hebat. Mengambil ilmu dari Ali bin Ja'ad, saat itu juga Al-Imam Ibnu Abi Dunya berada di jajarannya Bukhari, jajarannya Abu Dawud, bahkan di jajarannya gurunya sendiri Ahmad ibn Hanbal. Ali ibn Ja'ad Al-Baghdadi, seorang ulama kabir di zaman beliau, yang mana seluruh manusia ingin mengambil riwayat dari beliau. Dan beliau berhasil mendapatkan beberapa hadis dengan sanad yang sangat tinggi dari Ali bin Ja'ad Al-Baghdadi. Penulis menyampaikan bahwasannya Al-Imam Ibnu Abi Dunya punya beberapa hadis yang menyambung kepada Nabi Muhammad SAW, dan antara beliau dan Nabi Muhammad cuma ada 4 orang. Sangat sedikit jumlahnya, padahal beliau hidup di tahun 200. Melalui jalur syekhnya Ali bin Ja'ad Al-Baghdadi, beliau bisa mendapatkan hadis dengan sanad yang sangat tinggi, karena memotong jalur sangat banyak. Cuma ada 4 orang antara beliau dan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana himmah beliau mengumpulkan hadis dengan sanad-sanad yang tinggi, yang jalurnya pendek, ya. Semakin sedikit jalur periwayatan, maka dikatakan sanad hadis tersebut semakin tinggi. Dan jalur gurunya yang namanya Ali bin Ja'ad merupakan jalur yang membuat beliau
rahimahullahu taala naik levelnya, berada di jajarannya Al-Imam Al-Bukhari, berada di jajarannya Abu Dawud, berada di jajarannya Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Wabil jumlah secara umum masyayikhnya Ibnu Abi Dunya adalah orang-orang terbaik di zaman tersebut. Jadi kitab yang akan kita pelajari karya seorang alim yang mengambil ilmu dari ulama terbaik di zaman beliau hidup. Ya. Dia berada di jajarannya Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Muslim, Al-Hamadani, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ibnu Majah, Al-Baghawi. Beliau satu level dengan mereka. Fakana al-Imam bari'an fi fununin syatta. Al-Imam Ibnu Abi Dunya ini memiliki kemampuan ilmu yang berbagai macam di beberapa cabang. Dalam masalah fikih beliau menguasai, dalam masalah sirah beliau sangat terkenal, tapi dalam masalah zuhud dan masalah hati beliau adalah panglimanya. Beliau adalah panglimanya kalau bicara tentang kitab yang meluruskan hati, kitab yang mengajarkan zuhud, mengajarkan kita adab untuk ngomong itu gimana, cari kitab karya beliau yang namanya Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Ya. Abdullah Abu Bakar, memiliki kunyah Abu Bakar. Abdullah Abu Bakar Ibn Muhammad Ibn Ubaidillah Al-Qurashi. Beliau adalah panglimanya kitab-kitab tentang zuhud, raqaiq dan islahil qulub. Wa madzalika li anna al-imam rajulun aqil. Dan itu bukan dengan cara beliau merenung di kamar, saya mau bikin kitab apa ya, ada. Tapi beliau memperhatikan kondisi beliau hidup di lingkungan yang seperti apa, akhirnya melahirkan beliau lebih cenderung kepada zuhud dan raqaiq, kepada hal-hal yang melembutkan hati. Karena umat Islam menjadi umat yang keras, umat yang kasar terhadap sesamanya, umat yang cinta kepada dunia, umat yang selalu ingin kompetisi tentang masalah dunia, lupa tentang zuhud, lupa tentang kelembutan hati, lupa tentang ukhuwah Islamiyah yang ini rawan memecah belah. Ya. Oleh karena itu beliau menulis karyanya ini bukan karena beliau terinspirasi, tapi beliau melihat kondisi zaman itu yang paling dibutuhkan. Apalagi di zaman sekarang, ya. Apalagi di zaman sekarang. Kalau zaman itu sudah seperti itu, apalagi di zaman sekarang. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran dari beliau untuk berjihad fisabilillah di zaman umat Islam lagi nyaman, lagi tenang, lagi aman, itu waktu berjihad. Ya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, al-mujahid man jahada nafsahu. Seorang mujahid yang hakiki itu yang selalu berjihad melawan hawa nafsunya. Maka sebelum antum bercita-cita pengen berangkat ke Palestina membela umat Islam, coba perbaiki dulu antum dan orang di sekitar antum. Sambil menunggu kesempatan. Kalau memang waliul amr mengizinkan, ya, ternyata Presiden Indonesia menetapkan bahwasanya umat Islam Indonesia yang ingin berangkat ke Palestina memerdekakan Al-Quds, memerdekakan tanah Palestina, pemerintah fasilitasi jihadnya. Siapa tahu datang hari itu, ya kan? Tapi kalau belum datang, maka isi waktu untuk berjihad melawan diri sendiri, meluruskan hati kita dan orang-orang di sekitar kita. Wal muhajir man hajaral khataya wadh-dhunub. Jihad tidak akan berhenti sampai akhir zaman, hijrah pun tidak akan berhenti sampai akhir zaman. Jihad sampai akhir zaman adalah jihad melawan hawa nafsu, meluruskan hati. Meluruskan hati itu jihad sampai mati, jihad sampai akhir zaman. Dan hijrah itu pun tidak akan berhenti sampai akhir zaman, hijrah sampai kita mati, yaitu meninggalkan dosa dan meninggalkan kesalahan-kesalahan. Itu hijrah yang tidak akan berakhir. Waqad balagha 'adadul musannafat lahu 100 fi zuhud wa 300 bil jumlah. Secara umum karya beliau, ya, itu mencapai 300 judul sepanjang hidupnya. Yang 100 diantaranya berkaitan dengan zuhud dan hati yang lembut,
dan adab dalam menjaga lisan. 30% sendiri porsi karya tentang zuhud dan raqaiq dan islahil qulub untuk meluruskan hati. Maka tidak ada kata tidak mungkin bagi antum untuk menjadi Imam Ibnu Abi Dunya berikutnya ya. Walaupun antum merasa usia sudah terlalu tua, paling tidak siapkan anak-anak untuk menjadi penerus beliau. Punya kesempatan belajar di kota suci, walhamdulillah. Enggak pun bukan masalah ya, tidak masalah. Tidak mampu berangkat ke sana, enggak ada kesempatan, bukan masalah. Selama niat antum baik, selama antum niat ini khidmah kepada agama Islam, ingin membanggakan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semoga Allah mudahkan. Dan yang ajib tadi kita sampaikan, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Abi Dunya tinggal di zaman orang-orang hebat. Betul tak? Tadi kita sampaikan, Anda sebutkan nama-nama yang sangat masyhur di telinga antum. Betul tak? Tapi percaya tidak antum? Di antara orang-orang hebat itu, yang dipilih dan diminta untuk mendidik anaknya para raja adalah beliau, Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Padahal ada siapa? Ada Ahmad bin Hanbal, ada siapa? Al-Bukhari, ada Muslim, ada Abu Dawud, ada Tirmidzi, ada Al-Baghawi, ada Abu Zur'ah, Abu Hatim. Yang dipilih untuk mendidik anak para raja adalah Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala. Beliau mendidik dua khalifah, Al-Mu'tadid dan Al-Muktafi. Itu bapak dan anak. Di tangan keduanya Islam menjadi agama yang sangat dicintai oleh seluruh manusia. Orang Islam bangga dengan raja, bukan takut. Kebanyakan masyarakat itu takut dengan rajanya, ya dah, takut dengan presiden. Di zaman Al-Mu'tadid dan Muktafi, hasil polis Al-Imam Ibnu Abi Dunya, rakyat bisa cinta kepada warganya. Kalau kita sedang mengalami tanah rakyat diambil oleh pemerintah di zaman sekarang, di zaman dahulu zamannya Al-Muktafi, beliau justru tanah negara dikasihkan kepada rakyat. Al-Mu'tadid dulu mengambil tanah rakyat untuk memperluas kantor pemerintahan. Sama anaknya yang namanya Al-Muktafi, dihancurkan bangunannya, dikembalikan kepada rakyat. Kantor pemerintahan diserahkan kepada rakyat. Tanah-tanah, hak tanah ini milik pemerintah, tanah ini sama Muktafi cabut semuanya. Berikan rakyat tempat tinggal, makmurkan rakyat. Semua rakyat cinta kepada Al-Mu'tadid, ayahnya, dan anaknya namanya Al-Muktafi. Hasil didikan seorang alim yang menulis kitab As-Samud dan Adabul Lisan. Itu mukaddimah kita mengenal penulis kitab yang akan kita bahas isinya di pertemuan yang akan datang. Semoga mukaddimah ini bisa membuat antum tergambar siapa penulisnya dan apa tujuannya dan sehebat apa beliau di kalangan para ulama, ya, bukan di kalangan orang umum, bukan, tapi Imam Ibnu Abi Dunya adalah seorang alim yang diakui oleh para ulama dan para umara. Para khalifah itu sangat menghormati beliau. Dan yang namanya Muktafi, anak dari Al-Mu'tadid, suatu hari pernah salah baca kitab. Pernah salah baca kitab. Kemudian oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, pipinya ini dikerok pakai koin, ya, supaya ingat jangan berbuat kesalahan lagi. Anak raja, kira-kira nasibnya gimana kalau ada di zaman sekarang? Tinggal nama, ya, tinggal nama. Bahkan tidak masuk berita hilang, pokoknya besok nggak berangkat, ya. Tapi bapaknya, karena bapaknya juga didikan beliau, dia mengajar bapaknya dan mengajar anaknya. Jadi sejak bapaknya kecil yang megang adalah Al-Imam Ibnu Abi Dunya, sampai jadi khalifah, anaknya kecil sampai jadi khalifah yang mengajar dia semua. Al-Mu'tadid tidak marah sama sekali dan tetap meminta beliau untuk hadir ke istana untuk mengajar anaknya seperti biasanya, tidak marah sama sekali. Seperti itulah beliau dihormati oleh para ulama dan dihormati oleh para umara. Ya,
Insyaallah kitab ini isinya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Kita majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.